Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Renta Valentin, kelas 4B dengan NIM 22010330. Program Studi Pendidikan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma pada MATLAB dengan materi vektor, yakni penjumlahan dua vektor, perkalian skalar dengan vektor, dan menggambar vektor. Nah, ini langsung saja kita ke penjelasan dari algoritma yang ada di sini. Saya sudah siapkan algoritmanya, tinggal saya jelaskan. Yang pertama ada pilihan operasi yang dimulai dengan meminta kita untuk memilih salah satu dari tiga operasi, di mana yang pertama ya ini ada operasi penjumlahan, yang kedua ada perkalian skalar dengan vektor, dan yang ketiga menggambar vektor. Nah, selanjutnya ada fitur switch operation dan case atau switch case. Di mana berdasarkan input yang ini, nah switch ini meminta meminta kita untuk menjalankan operasi yang sesuai. Tentu saja untuk case yang pertama ada penjumlahan dua vektor. Yang dimana yang pertama ini ada A sama dengan input masukkan vektor A, dan ada B sama dengan input masukkan vektor B, di mana di sini maksudnya itu kita diminta untuk memasukkan dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Nah, untuk langkah yang kedua, buat vektor hasil, yang dimana inisialisasi vektor hasil C, yang ini hasil C, dengan ukuran yang sama dengan A, yang dimana, nah, di sini ada zero size A, yang dimana size A ini eh, di mana size A ini diartikan sebagai ukuran yang sama. Nah, untuk langkah yang ketiga adalah lakukan penjumlahan dengan menggunakan loop for n, yang dimana maksudnya ini adalah untuk menjumlahkan komponen-komponen yang sesuai dengan vektor A dan vektor B. Ini untuk loop for n. Dan yang keempat, menampilkan hasilnya di display C, menampilkan hasil dari ini vektor yang tadi. Selanjutnya ada case yang kedua, yaitu perkalian skalar dengan vektor, yang dimana langkah yang pertama yaitu inisialisasi skalar dengan vektor, yang dimana kita diminta untuk memasukkan skalar K. Nah, K sama dengan input masukkan skalar K. Nah, untuk langkah yang kedua kita buat vektor hasilnya sama seperti pada case yang pertama tadi. Kita di sini kita juga membuat vektor hasil dari B, inisialisasi vektor hasil B dengan ukuran A. Di sini length A ini maksudnya itu ukurannya sama dengan A. Dan yang ketiga atau langkah yang ketiga kita melakukan perkalian dengan loop while n. Nah, di sini kita menggunakan loop while n untuk mengalihkan setiap komponen-komponen vektor A dengan skalar A. Nah, ini skalar K dengan vektor A. Nah, angka yang terakhir yaitu kita menampilkan hasilnya display B juga. Kenapa di sini display B? Karena pada while tadi kita menggunakan B. Di sini B ya. Nah, kalian skala dengan vektor untuk hasilnya. Dan untuk case yang terakhir yaitu case yang ketiga, menggambar vektor dalam dua dimensi. Yang pertama atau langkah yang pertama kita inisialisasi dua vektor dalam B.
kita selalu mengawali dengan menginisialisasi vektor yang akan digunakan ya, yang dimana kita menamainya dengan A2 dengan B2. Nah, di sini hmm, kita diminta untuk memasukkan dua vektor dalam dua dimensi. Untuk langkah yang kedua, menentukan titik awal 0,0. Kita bisa menuliskan dengan origin 0,0. Langkah yang ketiga, kita menentukan titik akhir berdasarkan komponen-komponen vektor yang diberikan. Titik akhirnya n kita bisa tuliskan atau ketik endpoint A dengan vektornya ini A2 dan B2. Yang di sini sama ya, sesuai dengan apa yang kita namai tadi. Nah, untuk langkah yang terakhir itu kita menggambar vektor menggunakan perintah plot. Nah, ini perintah plotnya. Nah, jangan lupa kita tuliskan figur, hold on, dan lain sebagainya seperti yang ada di sini. Plotnya ini menggambar vektor A2 dan B2 pada bidang dua dimensi tadi dengan kita menamai vektor A berwarna merah dan vektor B berwarna biru. Di sini dan untuk di sini ada fitur otherwise n, di mana fitur otherwise ini maksudnya itu operasi tidak valid. Nah, jika kita memasukkan nilai selain 1, 2, dan 3 atau 3 maksud saya maaf, algoritma menampilkan pesan bahwa operasi ini tidak valid jika kita memasukkan nilai selain 1, 2, dan 3. Ini penjelasan dari algoritmanya. Langsung saja untuk menjalankan algoritma ini, kita perlu menekan tombol run di sini ya, run. Nah, di sini mohon maaf, bisa kita CLC dulu. Oh, enter dulu CLC. Ulang lagi ya, mohon maaf karena saya tadi mencobanya. Ulang, kita tekan tombol run. Nah, di sini ada pilihan operasi. Yang pertama, bisa kita tekan 1. Pilihan operasi yang pertama yakni penjumlahan. 1. Tekan enter. Nah, langsung otomatis kita disuruh untuk memasukkan vektor A. Di sini kita misalkan 1, 2, dan 3. Enter. Nah, langsung ke vektor B. 3, 2, dan 1. Ini kita misalkan dulu ya. Nah, langsung saja otomatis hasilnya akan kelihatan di sini penjumlahan dua vektornya yaitu 4, 4, 4. Nah, untuk menjalankan case yang kedua yakni perkalian skalar, kita kembali ke jendela editornya yang tadi itu. Lagi kita tekan run, kita ketik 2, enter, masukkan skalar K. Kita misalkan skalar K-nya ini 3. Tekan enter. Nah, hasilnya nanti akan langsung kelihatan yakni perkalian skalar dengan vektor. 3, 6, 9 itu hasilnya. Nah, untuk yang case yang ketiga, caranya sama seperti tadi. Pada case yang kedua, kembali lagi ke jendela editor, kita tekan run, menggambar vektor 3. Karena di sini 3, kita bisa ketik 3, enter, masukkan vektor A2 di dua dimensinya, kita misalkan 2 dengan 3. Enter. Nah, untuk yang kedua, 3 atau 2. Enter. Langsung otomatis hasilnya akan kelihatan seperti pada gambar atau pada layar di sini. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya tentang algoritma vektor serta cara menjalankannya. Mungkin ada kesalahan kata
atau penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.